Audio Jungle. Baiklah, halo selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Di pertemuan yang baru ini, di tahun baru di bulan Januari, kita akan mempelajari tentang alkana dan turun-turunannya. Yang pasti alkana ini sudah dipelajari, sebagian besarnya ada di kelas 11 kemarin. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan ke turunan alkananya. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit mereview tentang alkana. Baiklah, kalau bicara tentang alkana, berarti kita bicara tentang hidrokarbon yang memiliki rumus umum adalah CnH2n ditambah 2. Nah, begitu kemarin di kelas 11 ya. Nah, jadi istilahnya jika misalkan kita anggaplah dia jumlah C-nya 1, berarti kita dapat H-nya sebanyak 4. Itulah yang namanya kemarin adalah metana. Nah, begitu dia ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dia C-nya ada 2, berarti H-nya adalah 2 kali 2 tambah 2. Ya kan? Itu adalah 6. Berarti dia adalah etana. Nah, begitu dia. Nah, jika misalkan C-nya adalah 3, berarti H-nya ada 3 kali 2, 6 tambah 2 berarti 8. Berarti itulah yang namanya propana. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan C-nya 4, berarti H-nya adalah 10. Itulah namanya butana. Nah, kan gitu ya. Butana. Kalau misalkan dia C-nya 5, H-nya berarti ada 12, iya kan? 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Itu namanya pentana. Nah, jadi kalau misalkan begitu seterusnya sampai ke kalau C-nya 6, berarti hanya ada 14. Berarti dia adalah heksana. Heksana, kalau misalkannya C-nya ada 7, berarti hanya ada 16. Dia namanya adalah heptuna, ya kan? Kalau misalkan C8, berarti hanya ada sebanyak 8 kali 2, 16 tambah 2, 18, ya kan? Berarti dia adalah oktana. Nah, begitu. Selanjutnya sampai C9, maka hanya ada 18 tambah 2, ya kan? 20. Itu adalah namanya nonana. Nah, kalau misalkan dia C10, berarti hanya ada 22. Itu namanya adalah dekana. Nah, kalau misalkan di dalam rantai terpanjang ada yang namanya cabang. Nah, cabang itu namanya alkil, ya kan? Nah, alkil berarti kita pakai imbuhan il. Nah, kalau misalkannya C-nya 1, itu sudah menjadi CH3. Kenapa? Alkil itu jika dia kehilangan satu atom H, ya kan? Atau kurang lebih disebut simbolnya sebagai R, di mana R itu merupakan CnH2n tambah 1. Nah, maka ini nanti namanya sudah menjadi metil, ya kan? Ini nama cabang ya. Kalau misalkan C2, berarti hanya sudah ada 5. Tinggal 5 ya, berarti namanya etil. Nah, kalau misalkan C-nya 3, berarti hanya ada 7, ya kan? Berarti dia adalah propil. Nah, kalau misalkan C-nya 4, berarti hanya sudah ada 9, namanya butil. Kalau misalkan C-nya ada 5, berarti hanya sudah tinggal 11, maka namanya amil, ya, amil namanya. Jadi kalau misalkan C-nya 6, maka hanya sudah tinggal 13, berarti dia adalah sil. Kalau misalkan C-nya 7, maka hanya
ya kan, berarti namanya sudah heptil. Heptil itu. Nah, kalau C-nya 8, berarti hanya tinggal 17 ya. Ya, 17, 16 tambah 1, 17. Maka namanya sudah oktil. Kalau misalkan ya, sebenarnya jarang sih ada C9 ya. Kalau untuk soal-soal anak SMA, C9, H19 adalah nonil. Ya, alkil dengan C9 jarang sekali. Apalagi C yang 10, H21 namanya sudah dekil. Oke. Nah, jadi ini harus ingat-ingat yang di kelas 11 kemarin nama-nama alkil, ya kan? Senyawa turunan alkana, kalau tadi kita sudah bahas tentang alkananya sendiri, sebenarnya fokus untuk semester ini adalah keturunan alkananya sendiri. Kenapa dibilang turunan alkana? Karena di dalam alkananya itu terdapat ada yang namanya gugus fungsi. Nah, apa sih itu gugus fungsi ya kan? Gugus fungsi itu merupakan atom atau gugusan atom, bagian dari senyawa itu yang menentukan sifat kimianya. Nah, contoh kan saya buat di sini ada 3 contoh. Nah, untuk senyawa pertama ini sudah jelas ya, ini ada C, ada H, ada C, ada H, ada C, ada H, berarti ini hidrokarbon alkana ya kan? Kayak tadi alkana tadi. Cuman di sini ada sedikit perbedaan, itu ada OH di ujungnya yang saya lingkarin ini semua ya. Yang pertama ada OH, yang kedua ada COOH, yang ketiga ada CO. Inilah yang disebut namanya gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini itu merupakan yang menentukan sifat kimia dari senyawa tersebut. Nah, jadi kalau misalkan nanti kan bagian senyawa ini yang biasanya akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Senyawa yang pertama ini disebut namanya alkohol, yang kedua disebut namanya asam karboksilat, dan yang ketiga disebut namanya sebagai keton. Nah, apa-apa aja sih isinya nanti langsung saya buat menuju ke isomernya langsung ya. Dan homolog. Beberapa homolog senyawa turunan alkana, ya kan? Jadi di sini yang pertama kita anggap namanya alkil alkohol ya. Nama pertamanya itu kalau dia pakai gugus fungsi OH, atau nama lainnya kalau alkil alkohol itu nama iopaknya, sedangkan alkanol itu nama trivialnya gitu dia ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat dia memiliki gugus fungsi OH dengan struktur umumnya ROH, di mana R itu merupakan alkil tadi. CnH2n tambah 1. Nah, maka rumus umumnya secara garis besar, maka dia adalah CnH2n tambah 2O. Nah, contohnya adalah 1 propanol seperti ini ya. Jadi, OH-nya itu berada, gugus fungsinya berada di atom C nomor 1. 1 propanol. Nah, kemudian ada yang namanya alkoksi alkana, atau nama lainnya disebut namanya ether. Biasanya yang memiliki gugus fungsi adalah O di tengah-tengah. Contohnya seperti ini ya, struktur umumnya berarti ada alkil mengelilingi si oksigen. Nah, itulah namanya ether atau alkoksi alkana. Rumus umumnya sama dong, ya kan? Kalau kita tengok rumus umumnya sama, berarti keduanya itu merupakan isomer fungsi. Nah, contohnya metoksi etana. Jadi di sini nanti cara pemberian nama etoksinya, ya kan? Ini apa namanya ini? Oksi-oksi, ya kan? Alkana dengan imbuhan oksinya itu diambil untuk rantai terpendeknya. Karena ada di sebelah kanan yang terpendek, maka kita ambil yang di kanannya. Meta, karena C-nya 1. Meta tambah oksi, metoksi. Etana sendiri, karena dia adalah di sini memiliki C-nya ada 2. Kalau C-nya 2 tadi namanya eta. Gitu. Metoksi, etana. Selanjutnya, deret homolog yang kedua. Ada yang namanya alkanal atau aldehid, dan juga ada alkanal atau keton. Memiliki gugus fungsi. Untuk aldehid dia CHO, sedangkan untuk keton dia C rangkap 2 ke O saja. Perhatikan ya lambangnya ini, harus ingat. Nah, struktur umumnya kalau misalkan di aldehid dia adalah alkil yang nanti berhubungan dengan CHO di ujungnya gitu dia ya. Sedangkan kalau alkanon atau keton biasanya CO-nya itu berada di tengah-tengah antara alkil 1 dan alkil 2-nya. Namun keduanya memiliki rumus umum yang sama, CnH2nO. Ya kan? Maka keduanya disebut sebagai isomer fungsi. Contohnya untuk aldehid propanal ya kan, CHO di ujung di sini ada dampak. Sedangkan di bawah butanon. Kenapa? Karena dia adalah keton dengan gugus keton ini ya. Dengan C-nya ada 4 berarti buta.
tambah on butanol. Nah, gitu dia. Jadi biasanya nama akhirnya kita ambil dari nama belakangnya. Kalau aldehid itu kita pakai akhiran al, sedangkan kalau alkanol kita pakai akhiran on. Nah, begitu dia. Oke, untuk deret homolog selanjutnya adalah asam alkanoat atau lebih sering dikenal dengan asam karboksilat. Nah, dan pasangannya adalah alkil alkanoat atau ester. Nah, untuk gugus fungsinya sendiri, untuk asam karboksilat adalah gugus fungsinya ada COOH ya. COOH, C rangkap 2 ke O, ikatan tunggal ke OH. Sedangkan untuk asam alkil alkanoat atau ester, dia rangkap 2 ke O, dan di tengah-tengahnya, dan nanti dia ada di tengah-tengah antara kedua alkil ya. Contoh di struktur umumnya sudah nampak jelas di sini. Sedangkan di sini hanya COOH aja, nanti alkilnya di sebelah kirinya. Nah, namun rumus umum keduanya adalah sama, CnH2nO2, maka keduanya disebut sebagai isomer fungsi, ya kan? Nah, contoh senyawanya adalah asam propanoat dan metil propanoat. Bisa kita tengok di sini untuk metilnya sendiri adalah alkil dengan gugus terpendek, yaitu di sebelah kanan ini ya. Sedangkan propanoat itu memakai untuk atom istilahnya rantai C terpanjang. Gitu, ada 3 C terpanjang di sini, maka pakai propanoat. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas masing-masing. Oke. Kita bahas dulu sedikit tentang tata nama alkohol, alkil alkohol. Nah, alkohol, alkanol ataupun eter ini memiliki cara penamaan yang hampir mirip. Nah, penamaannya itu bagaimana sih? Yang paling pertama yang terpenting dari sini adalah kamu cari dulu rantai terpanjang, ya kan? Harus tahu mana rantai terpanjang. Nah, setelah tahu rantai terpanjang, maka kita itu harus buat yang namanya penomoran. Di mana penomoran itu harus pertama sekali, yang paling penting ya, prioritas adalah gugus fungsinya ada di mana. Di manakah gugus fungsinya? Itulah prioritas nomor 1. Kemudian, jika gugus fungsi berada pada lokasi yang sama, baik di kiri kita hitung dari kiri maupun dari kanan, maka kita prioritaskan dengan cabang tertinggi, cabang terbanyak ya, cabang terdekat. Nah, jika sudah menuliskan nomornya, maka kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita buat namanya. Untuk pembuatan nama sendiri, kita mulai dari nama cabang, jangan lupa nomornya ya, nama cabang, lanjutkan dengan nama rantainya. Jangan lupa ditambahkan imbuhannya masing-masing. Ya, kalau alkohol tadi berarti pakai imbuhan ol, sedangkan kalau eter nanti pakai ada oksi-oksinya. Nanti contohnya akan ada di penjelasan di bawah. Kan, misalkan ada contoh seperti berikut. Nah, kalau kita perhatikan dari senyawa ini, maka kita bisa ambil rantai terpanjangnya dari sini ya, dari CH2, CH2, dan CH3. Nah, ini dia. Maka nomor 1 yang ini nomor 2, dan ini nomor 3. Kenapa? Yang paling dekat dengan gugus fungsi. Maka kita bisa tulis namanya 1-propanol. Ini yang paling sederhana. Kita tes lagi, bisa kita cek di sini adalah alkilnya dan ada OH-nya. Nah, jadi alkilnya ini nanti yang menjadi rantai terpanjang, ya kan? Itu yang jadi alkananya, sedangkan nanti kita tambahkan akhiran ol, maka dia jadi alkananya tadi C-nya ada 3 ya, berarti dia propa, tambahan ol berarti jadi propanol. Di mana 0-0-nya itu ada di atom C nomor 1, maka kita tulis kelas 1 propanol, begitu. Jadi contoh yang pertama seperti ini, misalkan ya kan, ada CH3, CH, CH2, CH2OH, dan ada CH3 di bawah. Maka dari sini kita bisa tentukan ini adalah cabangnya, dan ini adalah cabangnya namanya metil. Sedangkan rantai terpanjangnya kita urutkan dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri penomorannya? Karena OH-nya paling dekat di situ. Di situ ada gugus fungsi, maka C yang dekat dengan gugus fungsi menjadi C prioritas nomor 1. Nah, maka namanya sudah menjadi 3-metil 1-butanol. Nah, selanjutnya untuk yang kedua,
kita bisa tengok di sini cabangnya ya. Ini cabang, sedangkan ini rantai terpanjang pastinya. Maka ini penomorannya. Kenapa di sini penomoran nomor 1? Karena yang paling dekat dengan gugus fungsi adalah yang ini. Berarti kita bisa perhatikan bahwa si CH3 inilah menjadi nomor 1, bukan dari ujung sana ya. Berarti namanya ini sudah berubah menjadi 3 metil 2 butanol karena metilnya ada di atom C nomor 3. 2 butanol karena alkoholnya di C nomor 2. Nah, coba perhatikan di sini. Selanjutnya ada senyawa ini karena di sini OH-nya bertus pertama OH, baru kita tengok cabang. Cabangnya namanya metil karena CH3 cuma 1. Rantai terpanjangnya dari sini menuju ke kanan. Kenapa? Karena di inilah yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ya kan? Ini yang dekat gugus fungsi, maka di sinilah yang lebih dekat. Maka kalau kita buat namanya menjadi 2 metil 2 butanol. 2 metil kenapa? Karena metilnya ada di atom C nomor 2. 2 butanol karena alkoholnya berada di nomor C nomor 2. Oke. Selanjutnya, misalkan seperti ini. Maka ini dia cabangnya ya. Di sini ada 2 OH-nya. Maka penomorannya kita bisa tulis seperti ini. Kenapa dari sini? Karena yang paling dekat dengan gugus fungsi OH adalah yang daerah sini, ya kan? Kanan atau kirinya sebenarnya kita bahas. CH3 yang di sini atau CH2 yang di sini. Nah, karena yang CH2 ini yang dekat dengan gugus fungsi, apalagi yang ada di sini kan, paling banyak gugus fungsi di sini, maka CH2 inilah yang sebelah kanan nomor 1. Nah, ini rantai terpanjangnya ya. Berarti kita bisa buat namanya 3 metil 1,2 butanadiol. 3 metil karena cabangnya si metil tadi ada di atom C nomor 3. Kenapa 1,2 di sini ada? Karena ini adalah posisi si alkoholnya tadi, si OH-nya. Di atom C nomor 1 ada OH ini ya, dan di atom C nomor 2 ada OH juga. Butanadiol. Kenapa namanya butanadiol? Sebenarnya ini sama kayak tadi butana tambah ol. Cuman karena ada 2 OH-nya, kuantitas gugus fungsi akan dituliskan berdasarkan bahasa ilmiahnya, yaitu kalau misalkan 1 itu nggak usah ditulis, kalau 2 itu di, kalau 3 tri, 4 tetra dan sebagainya. Nah, jadi karena ada 2 OH-nya, maka dia jadi diol. Nah, ini ada 3 nih, ya kan? Kalau ada 3 berarti dia jadi propanatriol. Kenapa propanatriol? Karena atom C-nya ada 3. 1, 2, 3 menyatakan posisi OH-nya ada di C1, di C2, dan di C3. Propanatriol. Triol menyatakan bahwa OH-nya ada 3. Tri, gitu. Inilah yang disebut namanya gliserol. Nah, yang seperti ini sudah pasti namanya adalah 1,2 etanaglidiol atau disebut sebagai glikol. Oke, kita lanjut ke tata nama alkoksi alkana atau eter. Nah, jadi misalkan ada contoh seperti ini nih, ya kan? Yang mana nih eter penulisan namanya? Ingat tadi bahwa cari rantai terpanjang. Nah, ini terpanjang ya. Baru kemudian yang terpendeknya itu kita gabungkan dengan si oksigennya. Maka ini ya, paling panjang ini tadi sebagai rantai alkananya, sedangkan ini sebagai rantai oksinya. Nah, berarti namanya sudah menjadi propana yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan etoksi. Kenapa etoksi? Dari kata eta. Eta itu artinya C-nya ada 2. Berarti kita bisa buat namanya menjadi etoksi propana. Atau nama lainnya juga kita buat etil ya di sebelah kanan, baru propil di sebelah kiri, dan diakhiri dengan nama eter. Etil propil eter. Gitu boleh. Contoh lanjut seperti ini. Cari terpanjang. Oh, terpanjangnya ini pastinya si butananya. Sedangkan terpendeknya itu menjadi oksi, ya kan? Ada 2 C-nya berarti jadi eta. Eta tambah oksi menjadi etoksi. Nah, berarti namanya sudah menjadi 2 etoksi butana. Kenapa 2, Pak? Karena etoksinya ini berada di atom C nomor 2 dari rantai terpanjang. Iya kan? Oke. Atau juga bisa dibuat nama lainnya menjadi etil sekunder butil eter. Di mana etilnya? Ini etilnya. Sekunder butil itu adalah seperti ini ya.
kok ada nama lain Pak sekunder butil? Itu adalah nama-nama alkil, jadi harus mengerti. Nah, nanti ada nama-nama lainnya akan saya kasih di slide selanjutnya. Ini ada beberapa penamaan alkil yang harus kita pahami ya. Biasanya kalau untuk propil yang kayak tadi ada sekunder-sekunder ya. Contohnya seperti ini. Untuk propil, maka biasanya kan itu kalau misalkan alkilnya dengan C3 memanjang seperti ini ya. C-nya ada 3 memanjang. Tapi kalau misalkan dia kita buat seperti ini gambarnya, berarti dia sudah menjadi isopropil atau juga bisa disebut sebagai sekunder propil. Nah, kalau untuk butil sendiri, dia itu nanti ada ya, kalau butil aja ya, kalau butil aja dia memanjang terus. Nah, namun kalau dia ada membelah kayak tadi ini, ya kan membelah sisa 1 ya, sisa 2 metil di ujungnya. Nah, maka sudah menjadi namanya isobutil. Nah, ada juga yang namanya sekunder butil kalau metilnya ini bergeser ke sebelah sini. Nah, ini dia contohnya ya. Dia menjadi sekunder butil. Kenapa sekunder butil? Karena dia atom C-nya yang dekat dengan rantai terpanjang itu mengikat 2 atom C lain. Sedangkan yang tersier butil yaitu jika dia atom C yang dekat dengan rantai terpanjang itu dia mengikat 3 atom C lain. Nah, itulah namanya tersier butil. Dan tadi ini yang amil ya. Jadi jangan bilang tit gitu. Nah, dia harus kita panggil dengan nama amil. Baiklah. Demikian dulu untuk hari ini, saya anggap sudah mengerti. Jika ada mau ditanyakan, silakan tanyakan ke guru bidang studi masing-masing, baik melalui WA ataupun GC, atau juga bisa melalui komentar di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semangat, salam sehat selalu, and God bless.